Presenter Indra Bekti gugat cerai istrinya Aldila Jelita. Publik pun terkejut sebab Indra Bekti baru saja selesai menjalani perawatan intensif akibat stroke yang dialaminya. Warganet pun bertanya, kenapa Aldila Jelita, sang istri, menggugat cerai suaminya? Lantas bagaimana perspektif hukum seorang istri yang menggugat cerai suaminya saat sakit dan terpuruk? Indra Bekti tak banyak bicara saat dihujani beragam pertanyaan terkait gugatan cerai sang istri Aldila Jelita ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Indra Bekti yang masih menjalani masa pemulihan juga terlihat sudah pasrah terkait niat Aldila yang sudah bulat untuk berpisah dari dirinya. Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu, pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Setelah ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, berpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya. Gugatan cerai tersebut menimbulkan banyak cibiran miring warganet. Setega itukah Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti di saat sang suami terkena stroke? Apalagi dinarasikan warganet, Indra Bekti bakal sulit mendapatkan banyak pekerjaan karena profesi sebagai presenter atau pembawa acara dibutuhkan kondisi yang prima. Terkait hal tersebut dibantah kuasa hukum Indra Bekti. Tidak ada kaitan sama pasca sakit, tidak ada. Saya tegasin ya, tidak ada, karena Bekti saat ini kondisinya sekarang sudah seperti ini, atau kena sakit, tidak ada. Memang permasalahannya udah lama. Ya nggak juga, Mas Bekti bukan yang ditinggal seronta-ronta sendirian. Saya yakin dia sama keluarganya yang penuh dengan kasih sayang, melebihi saya pastinya. Tapi saya sebagai ibu dari anak-anak saya, pasti saya memikirkan mantan suami saya atau sekarang masih suami saya. Intinya terus pasti saya pikirin, itu saya masih, anak-anak saya masih nanyain bapaknya, dia pasti akan selalu saya pikirin. Jadi tolong jangan bikin fitnah lagi. Kalau ada yang bikin fitnah, saya akan ambil langkah hukum. Itu perintahnya Bekti. Langkah hukum itu perintahnya Bekti. Ingat ya, Bekti tidak mau Dila disakitin juga. Itu Bekti ngomong sama saya. Mahligai rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita dibangun pada 10 Oktober 2010. Keduanya tergolong pasangan yang jauh dari gosip. Seringkali keharmonisan keduanya diposting di akun media sosial. Bahkan saat Indra Bekti terkena stroke, Aldila Jelita pun berjibaku dengan waktu untuk biaya pengobatan sang suami. Sampai ia pun dihujat di media sosial gara-gara meminta sumbangan demi pengobatan Indra Bekti yang diperkirakan menelan biaya hingga ratusan juta rupiah. Saya tanya sama Dila, kenapa, terus sudah benar-benar siap nggak sayang, sudah selama ini sama Bekti bareng-bareng, susah senang bareng-bareng ya. Cuman Dila bilang sudah nggak bisa bang, memang aku udah sepakat sama Bekti untuk pisah. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bekti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini. Gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja. Perceraian seringkali dijadikan solusi terakhir jika tidak ada kecocokan dalam berumah tangga. Dalam kasus suami yang sedang sakit dan tak berdaya secara ekonomi, apakah seorang istri masih layak mengajukan gugatan cerai? Bagaimana perspektif hukum memandang hal tersebut?
Salah satu alasan perceraian tercantum dalam pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, lalu pasal 116 huruf B dan F Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan Islam, dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jungto pasal 19 huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jungto pasal 116 huruf E Kompilasi Hukum Islam, pasal 39 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa alasan perceraian apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Jadi dalam perspektif hukum, istri menggugat cerai saat suami sakit atau tidak mampu secara ekonomi dibenarkan. Gak masalah ketika misalkan memang tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri, kan ada jawab sebagai nafkahnya itu nafkah batin, yaitu tidak bisa memberikan alasannya karena ada suatu penyakit, ada cacat badan gitu. Jadi itu bisa jadi suatu alasan boleh untuk mengajukan gugatan perceraian atas dasar sakit atau terpuruk itu. Perceraian memang menyakitkan bagi pihak yang terkait. Namun, jika hal tersebut menjadi solusi demi kebaikan bersama, perceraian dijadikan jalan terakhir. Meski sudah bercerai, dalam kondisi apapun, hukum mengamanatkan orang tua tetap bertanggung jawab atas perkembangan anak-anak mereka. Kalau dalam undang-undang tidak bisa lepas dari tanggung jawab, karena baik itu anak harus menjadi tanggung jawab baik ayah maupun ibunya, terutama ayahnya. Tapi ketika dalam hal yang seperti ini, mungkin ini bisa menjadi dua alternatif. Jadi yang pertama, tumpuan kewajiban sang ayah ini akan dibagi oleh ibunya, karena bapak ibunya kan punya kewajiban yang sama untuk mengurus dan membesarkan anak itu sendiri dengan sebaik-baiknya. Perceraian sejatinya memang hal yang menyakitkan. Memutuskan tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi di saat kondisi sedang melawan penyakit. Kita tahu ya bahwa sebenarnya justru kalau pasangan lagi sakit, justru itu adalah momen dia membutuhkan kita sebetulnya gitu ya, dari sisi apapun gitu ya. Kalau pasangan sakit kan membutuhkan pasangan hidupnya gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa ada orang-orang yang mengambil keputusan seolah-olah kok kayak tega gitu meninggalkan pasangannya lagi sakit ya, karena itu pertama dia nggak siap bahwa kehidupan dia udah mulai berubah gitu ya. Yang kedua ritmenya mereka juga berubah. Yang ketiga mungkin dia secara fisiknya dia juga lelah ya kan. Ditambah memang orang-orang sekitarnya cuma hanya bisa berkomentar tanpa memberikan bantuan juga. Nah ini kan yang lelahnya gitu ya. Jadi akhirnya bukan dibilang banyak Mbak gitu, tapi ada beberapa orang pasangan yang saya temuin dan mereka konsultasi karena ingin meninggalkan pasangannya yang sedang dalam proses penyembuhan. Lebih karena dia capek, lebih karena dia nggak dapet kayak ibaratnya kalau simpelnya banyak orang ngomong gini, ya saya tuh udah nemenin ini loh, dia tuh sakit loh, dia ini gitu segala macam, saya elapin apa segala, tapi saya juga diomongin sama keluarganya. Nah itu kan gak gampang ya Mbak. Nah dia tekanan psikis itu yang akhirnya menjadi keputusan. Dalam itu ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam persoalan gugatan cerai ini. Yang pertama pada aspek hukum syariat. Hukum talak bagi suami atau gugat cerai bagi istri itu diperbolehkan dalam Islam. Jika salah satu pihak sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajiban, ya seperti contoh suami yang sudah tidak bisa menjalankan kewajiban atau memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin, baik karena sakit ataupun meninggalkan istri dalam waktu yang cukup lama atau hal lainnya. Pada aspek yang kedua adalah aspek moral dan kepantasan. Nah, dalam persoalan ini seorang istri yang meminta cerai kepada suami yang sedang
menderita sakit atau tidak lagi mampu kewajibannya karena menanggung penyakit yang cukup lama. Tentu di sini haruslah seorang istri melihat dari sisi moralitas serta dari sisi etika dan kepantasan. Gugatan cerai Aldila Jelita terhadap sang suami, Indra Bekti, masih menjadi perbincangan hangat. Meski bercerai melalui pengacara mereka, disebutkan jika perceraian tersebut dilakukan secara baik-baik. Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi berdua, dan mereka sepakat untuk pisah ini secara baik-baik. Semua kewajiban terhadap anak segala macam sudah disepakati bahwa tetap akan seperti biasanya, tidak seperti berpisah. Entah apa yang menjadi pokok dalam permasalahan antara Aldila Jelita dan Indra Bekti. Misteri perpisahan mereka sepertinya akan terus tersimpan di lubuk sanubari masing-masing. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suami lagi sakit nih main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai keputusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Perceraian dipercaya selalu menimbulkan luka yang mendalam. Menyembuhkannya tentu membutuhkan waktu lama.